Kali ini saya seneng banget nih karena saya akan melakukan perjalanan naik kereta api yang sudah lama banget saya incar di Malaysia. Kereta api ini merupakan kereta api jarak jauh tercepat yang ada di negara tersebut. Kereta api tersebut bernama ETS atau Electric Train Service. Layanan kereta api ini dijalankan oleh KTMB atau Kereta Api Tanah Melayu Berhad yang berfokus pada perjalanan kereta api di Malaysia Semenanjung. Layanan ETS saat ini membentang dari stasiun Segamat sampai ke Butterworth dan Padang Besar. Kereta api yang saya incar kali ini adalah ETS tujuan ke Padang Besar dan di kelas tertingginya yaitu business class. Layanan ini memberikan pengalaman yang wow banget pada para penumpang. Belum ada pengalaman yang sekeren ini apabila kita bandingkan naik kereta api di Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, bagaimana keseruan naik kereta ETS ini? Ikutin perjalanan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Nailal Ulia. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Kuala Lumpur di Malaysia. Ini pada pagi hari ini saya lagi berjalan kaki untuk menuju ke stasiun KL Sentral. Dan pada hari ini saya akan naik kereta api termewah yang ada di Malaysia, yaitu ETS di kelas bisnis dari Kuala Lumpur menuju ke Padang Besar perbatasan dengan Thailand di daerah Perlis. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di kota Kuala Lumpur sekitar pukul 06.49. Ini merupakan tempat NU Central ataupun KL Central, teman-teman. Jadi NU Central itu macam mallnya, terus KL Central itu merupakan macam terminal sama stasiun kereta apinya, terkoneksi jadi satu. Jadi saya habis check out dari hotel ya teman-teman. Ini lagi menuju ke KL Central dan untuk hotelnya sendiri itu namanya Hotel Central juga. Dan untuk Hotel Central letaknya tuh berseberangan dengan stasiun monorail. Nah ini suasananya masih sepi banget ya. Kita langsung menuju ke mallnya aja, karena untuk menuju ke KL Central itu harus melewati mallnya. Ini pukul 7 pagi, aksesnya udah dibuka teman-teman. Dan untuk kereta api yang saya naiki bakal berangkat pukul 7.20 nih. Makanya saya agak ngeras karena untuk mengejar jadwal keberangkatannya. Nah, untuk menuju ke stasiun Sentral Kuala Lumpur kita harus naik ke atas ya. Berarti kita ngikut orang-orang yang berada di sini nih. Ini tuh sekitar pukul 7 pagi atau kurang lebih kalau di Indonesia tuh pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Ini mallnya tuh udah dibuka, tetapi cuma aksesnya doang. Tetapi untuk outlet-outlet yang berada di sini tuh masih kebanyakan tutup ya. Karena hitungannya di sini tuh pagi banget mas ya. Dan alhamdulillah ini saya sudah tiba di KL Sentral. Jadi dari KL Sentral ini teman-teman bisa naik kereta LRT, MRT, kereta jarak jauh ITS, kereta bandara, ataupun ngambil bis teman-teman. Jadi memang namanya Sentral itu memang sentral ya. Semua moda transportasi ada tuh. Wah ini dia stasiun KL Sentral. Kita turun lagi menggunakan eskalator yang sudah tersedia. Wah, gede banget ya untuk KL Sentral ya. Blok kiri sana itu menuju ke kereta bandara. Ada yang ekspres, ada yang transit. Transit itu berhenti di semua stasiun. Bisa ngambil KTM komuter, kereta jarak jauhnya, ataupun yang lain-lain. Nah, mari kita ikuti aja untuk petunjuk arahnya menuju ke kereta jarak jauh ya teman-teman. Itu menuju ke sana tuh, antar bandar atau intercity, KTM ya. Kalau KTM komuter itu merupakan kereta lokal teman-teman. Dan saya udah pesen tiket untuk di kelas termewah ya, My Trip. Kita cari tempat boardingnya ya. Jadi saya tinggal scan tiket aja teman-teman. Nah udah beli tiket, tinggal scan barcode-nya aja. Ternyata untuk kereta antar kotanya itu harus naik lagi untuk tempat boardingnya. Nah ini dia, ada petunjuk arahnya ya. KTM antar bandar. Sayangnya untuk eskalatornya ini lagi error teman-teman. Jadi saya tinggal scan aja nih untuk tiketnya, untuk boarding ya teman-teman. Dan ini waktunya kurang lebih sekitar 20 menitan lagi. Ini nggak tahu ya, harusnya tuh saya mendapatkan akses lounge karena naik di kelas bisnis. Semoga masih diperbolehkan untuk ke lounge juga ya. Nah ini dia pintu B untuk boarding kereta ITS teman-teman.
Nah, untuk di sini tuh sudah menggunakan gate otomatis semua. Jadi kita tinggal scan tiketnya aja sih. Oke. Nah, Ruby Lounge, ruang menunggu untuk tamu coach kelas perniagaan bisnis kelas di Ruby Lounge Aras 3, kalau nggak salah tuh lantai 3 berada di atas itu deh. Mari kita langsung coba scan aja ya teman-teman ya. Scannya harus miring. Oh, didempetin kayak gini. Oke, kita udah masuk teman-teman. Ini dia tempat boardingnya. Nah, menuju ke sini teman-teman. 20 terus turun ke platform, train dah sedia. Ya. Dah. 7.20 turun ke bawah. Katanya udah mepet teman-teman, jadi nggak boleh masuk lounge. Ya wes lah, langsung berangkat aja lah kita. Nah, untuk di kereta jarak jauh di Malaysia ini, terutama di stasiun KL Sentral, itu untuk pemberangkatannya ini awalnya underground teman-teman. Jadi lepas dari stasiun KL Sentral dia bakal naik kayak gitu, bakal masuk ke stasiun Kuala Lumpur namanya. Ada stasiun Kuala Lumpur juga. Terus bakal melewati jalanan di atas. Nah, jadi untuk kereta ITS dari sini itu ada beberapa rute menuju ke Gemas sampai ke sana. Kalau nggak salah udah sampai ke stasiun Segamat ya teman-teman. Di sini menuju ke Butterworth, menuju ke Penang, dan yang di sini merupakan yang menuju ke Padang Besar. Ini dia kereta yang akan saya naiki. Namanya aja Electric Train Service. Pastinya untuk keretanya menggunakan tenaga listrik. Kereta api ini mulai beroperasi di Malaysia sejak tahun 2010 dengan rutenya berfokus dari Kuala Lumpur. Apabila menuju ke selatan, tujuan paling jauhnya saat ini adalah menuju ke stasiun Segamat, sebelumnya sampai ke stasiun Gemas. Sedangkan menuju ke arah utara terdapat 3 stasiun terminus sebagai tujuan akhir, yaitu Ipoh, Butterworth, dan Padang Besar. Saat ini terdapat 4 servis di ITS, yaitu Silver, Gold, Platinum, dan Express. Untuk rute KL Sentral Padang Besar sendiri hanya ada layanan Gold, Platinum, dan Express. Untuk kereta yang saya naiki adalah kereta ITS Platinum. Jadi untuk pemberhentiannya lebih banyak daripada Express dan lebih sedikit daripada Gold. Untuk kelasnya sendiri ada 2, yaitu Business dan Standard. Armada yang digunakan adalah KTM kelas 93 yang berasal dari CRRC Suzhou dari Cina teman-teman. Kereta api ini dapat melesat hingga 160 km per jam, tetapi dalam operasionalnya maksimal hanya diperbolehkan sampai 145 km per jam. Harga tiket untuk kelas bisnis di kelas ITS Platinum ini adalah sekitar 195 ringgit Malaysia, atau apabila dikonversikan menjadi rupiah sekitar 750.000 rupiah. Untuk pemesanan tiketnya, teman-teman bisa menggunakan website resmi KTMB atau aplikasi di gadget teman-teman masing-masing. Untuk pembayarannya saya kemarin menggunakan debit online Bank Indonesia. Jadi saat di Malaysia tinggal scan dan naik aja. Karena tiket kereta api ini sangat amat susah untuk didapat dan dipastikan selalu sold out setiap harinya. Yang saya suka di sini teman-teman, di sini tuh goknya itu menggunakan lebar rel 1000 mm atau 1 meter pas, yang notabene itu lebih sempit dibanding dengan gok ataupun lebar rel di Indonesia yang mencapai 1067 mm. Nah, walaupun ini lebih sempit, tetapi kereta ini bisa melesat sampai ke kecepatan lumayan tinggi, 140 km per jam sampai ke 160 km per jam. Untuk tenaga utamanya menggunakan tenaga listrik, jadi kereta ini tuh memiliki pantograf yang terhubung dengan listrik aliran atas yang berada di atas itu teman-teman. Nggak kelihatan ya, karena berada di underground. Habis ini kita bakal berangkat, habis itu kita bakal menikmati pemandangan yang lumayan indah dari KL menuju ke Padang Besar. Pas banget saya dapat full kaca kayak gini teman-teman, jadi cocok banget. Karena apabila kita pesan seperti ini, itu kadang kita mendapatkan yang nggak full kaca. Jadi macam Mas Adi Jasa tuh nggak dapat full kaca, dapat tembok bagian sini. Tapi saya bisa menikmati full kaca ini. Wah, let's go! Nah, ini dia kereta api yang bakal saya naiki menuju ke Padang Besar yang berada di State Perlis teman-teman, yang merupakan perbatasan dengan Thailand.
Nah, untuk rangkaiannya sendiri di sini kalau nggak salah itu menggunakan KTM ETS kelas 93, yaitu diproduksi oleh CSR Zhuzhou, jadi merupakan kereta buatan China, teman-teman. Nah, untuk kereta ETS sendiri, untuk yang kelas bisnis itu hanya ada di rute dari KL Sentral menuju ke Butterworth Penang ataupun KL Sentral menuju ke Padang Besar. Jadi untuk KL Sentral menuju ke Gemas, lanjut menuju ke Segamat itu tidak ada kelas bisnis seperti ini. Nah, layanan ITS dari KL Sentral menuju ke Padang Besar itu macam ada kasta-kastanya, teman-teman. Jadi untuk kereta ITS-nya itu ada yang namanya Platinum, ada yang namanya Express, ada yang namanya Gold. Kalau nggak salah untuk kereta yang saya naik itu Platinum, entah Gold kayak gitu ya. Untuk yang Express itu merupakan yang paling cepat, jadi jarang berhenti di stasiun dan itu tiketnya paling cepat habis, teman-teman. Nah, beruntung banget nih, saya bakal naik di kelas bisnis karena sebelum-sebelumnya tuh saya pengen mencoba naik kelas bisnisnya tuh udah pasti habis tiketnya karena memang sold out-nya tuh cepet banget. Oke lah, habis ini kita masuk aja ke dalam keretanya dan karena ini udah mepet banget dengan jadwal pemberangkatannya, daripada kita ketinggalan, mari kita masuk ke dalam kereta. Let's go! Nanti saya akan duduk di seat nomor 3A. Mari kita langsung masuk aja menuju ke seat nomor 3A, teman-teman. Oke. Ini dia keretanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tuh juga menggunakan pintu otomatis, teman-teman. Wah. Seat nomor 3A. Tidak di sini, teman-teman. Sudah berada di dalam kereta, teman-teman. Dan untuk di kelas bisnis ini konfigurasi seatnya adalah 1-2, ditambah kursinya lumayan jumbo, ditambah kursinya di sini tuh menggunakan Bluetooth, teman-teman. Dan coba lihat, teman-teman, untuk di lantainya di sini full menggunakan karpet. Wah, mantap banget nggak sih? Kita langsung mendapatkan fasilitas gantungan. Di sini ada tulisannya maksimal 3 kilo dan kita juga mendapatkan kantung untuk menaruh barang atau botol. Di sini juga ada prosedur keselamatan dari KTM ETS ya. Di depan kita juga tersedia footrest, tetapi sayang banget untuk footrestnya ini tidak bisa diatur ketinggiannya macam eksekutif New Image dulu ya di Indonesia ya. Nah, di samping kita itu langsung ada colokan yang bisa kita gunakan untuk ngecharge dan diperbolehkan hanya laptop sama handphone, teman-teman. Nah, di bagian armrest ini kita juga langsung mendapatkan meja lipat. Bisa kita pergunakan untuk makan ataupun bekerja. Untuk meja lipatnya segini aja sih. Ini cukup lah untuk makan. Nah, bisa kita taruh di sini. Nah, di sini juga ada layanan headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Di sini juga kursinya empuk banget, tetapi di bagian punggung sini agak keras, teman-teman. Bisa kita recline atau rebahkan juga. Di bagian sini juga ada gantungan. Nah, beruntung banget saya dapat full kaca. Wah, bisa menikmati pemandangan nih. Di bagian sini juga ada lampu baca nih, bagian atas. Ini otomatis, teman-teman. Mantap banget ya. Bagian belakang sini tuh ada ruangan kru, teman-teman. Terus ada layarnya di sini. Ini kelihatannya nunjukin dena seatnya. Terus macam ada kayak kursi yang kedip-kedip kayak gitu. Kemungkinan yang memanggil kru ya. Ada tempat duduk khususnya. Di sini tempat untuk menaruh bagasi-bagasi ataupun tas yang besar-besar. Di sini juga tersedia nih. Nah, ini merupakan peta rute kereta api di Malaysia, terutama yang sudah ETS ya, Electric Train Service, dari Padang Besar menuju ke arah KL Sentral sampai ke Gemas, dan untuk Butterworth atau menuju ke Penang itu merupakan jalur percabangan, teman-teman. Berada di Bukit Mertajam. Apabila dari KL Sentral itu berada di stasiun Simpang Ampat. Nah, di sini nggak terlalu panjang ya, hanya membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kereta. Kita berada di coach A namanya. Terus yang kereta kelas biasa itu berada di coach B, coach C, coach D, coach E, sama coach F. Kalau nggak salah di sini juga ada prayer room, ada musolanya, teman-teman, dan ada toiletnya juga, ada juga kantin. Nanti kita explore setelah keretanya berangkat. Ternyata di kedua armrest ini bisa dibuka, teman-teman. Di sini merupakan meja lipat. Apabila satunya kita buka, ternyata di sini ada audio video on demand yang bisa kita nikmati. Nah, kayak gini. Ini keren gak sih? Waduh, tapi kok mati nih ya?
Oh, nyala teman-teman. Mari kita lihat untuk audio video on demand-nya itu macam mana ya. Di sini ada My TV. Apa nih? Di sini langsung buka browser sih. Harusnya bisa untuk internetan ya teman-teman. Nggak cuma embel-embel doang. Kita balik. Terus di sini ada food and beverages. Pilihan menu makanan. Ini kelihatannya kita bisa memesan makanan dari sini deh. Di sini yang tersedia cuma nasi lemak, harganya 11 ringgit. Yang lain sold out. Macam mie goreng, lain-lain, padahal enak tuh. Minuman tuh ada Milo 3 in 1, harganya 3 ringgit. Terus snack-snack yang lain tuh belum ada. Terus kita pilih internet. Wah, internetnya kelihatannya mantap nih, ada internet akses. Nanti kita coba ya. Ada promotion, information. Terus ada food order record. Ini kelihatannya history makanan ataupun minuman yang kita pesan teman-teman. Tapi ini mantep sih udah ada giniannya. Wah. Keren. Tak lama setelah berangkat dari stasiun KL Sentral, ini kita sudah keluar ya teman-teman. Dan habis ini kita akan melewati stasiun Kuala Lumpur. Kalau nggak salah untuk kereta ITS ini berhenti di sana secara normal untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang. Jadi sebelum stasiun utamanya itu pindah menuju ke KL Sentral, jadi stasiun lamanya itu berada di stasiun Kuala Lumpur ini teman-teman, dan bentukannya itu masih heritage banget kalau menurut saya, feel Eropa banget untuk bangunan dari stasiun Kuala Lumpur ini. Nah, di sini jalurnya itu lumayan banyak ya, karena jalurnya di sini tuh sharing dengan kereta komuter teman-teman. Jadi ada yang menuju ke arah Batu Caps dan ada yang menuju ke arah Tanjung Malim kalau nggak salah ya. Nah, di atas itu merupakan LRT. Jadi dari KL Sentral juga menuju ke Masjid Jame, menuju ke Pasar Seni, dan menuju ke rute-rute yang lainnya teman-teman. Sekitar pukul 08.03 atau kurang lebih sekitar setengah jam setelah berangkat ya teman-teman, kita langsung mendapatkan servis untuk kereta ITS kelas bisnis. Jadi kita mendapatkan snack ditambah dengan pilihan minuman, kopi atau teh. Oke, thank you. Nah, jadi kita dapat snack box, terus kita mendapatkan roti, ini kita mendapatkan pilihan minuman, saya memilih kopi no sugar. Terus di sini kita mendapatkan tisu, creamer, dan kelihatannya gulanya teman-teman, ditambah dengan sendoknya ya. Jadi gulanya ini merupakan gula terpisah. Wah, ini dia. Ini pas banget keretanya berjalan ngebut banget nih ya teman-teman ya. Wah,
sudah menuju ke kecepatan maksimalnya sekitar 140 sampai 160 km per jam. Tetapi setahu saya itu 140 km per jam aja teman-teman. Untuk snack yang kita dapat di sini tuh ada Sunquick teman-teman. Di sini merupakan jus ya. Mendapatkan pilihan yang rasa jus apel. Di sini kita juga mendapatkan salt peanuts, jadi kacang asin. Wah, ditambah kita juga mendapatkan headset untuk menikmati audio video on demand-nya. Nah, harusnya kayak gini loh disediakan dan bisa dibawa pulang. Ini proper banget sih kelihatannya. Nggak murahan kayak gitu teman-teman. Terus di sini kita juga mendapatkan ini nih. Ini kelihatannya roti pengganti sarapan ya. Ditambah dengan kopi. Wah. Mantep banget nih. Kereta ITS teman-teman, ini merupakan kereta jarak jauh di Malaysia. Nah, Malaysia sendiri itu kan ada 2 pulau besar ya. Yang pertama berada di Semenanjung ini dan satunya berada di Pulau Kalimantan. Nah, untuk kereta ITS sendiri itu adanya di Semenanjung dan kebanyakan merupakan di lintas barat. Karena untuk di Malaysia Semenanjung itu ada lintas barat sama lintas timur, percabangannya berada di stasiun Gemas. Nah, rel kereta api di Semenanjung ini terbentang dari stasiun JB Central di Johor perbatasan dengan Singapura sampai menuju ke Padang Besar berada di Perlis, menuju ke Butterworth di Pulau Pinang dan menuju ke Tumpat yang berada di Kelantan. Untuk kereta ITS sendiri beroperasinya sekarang itu dari stasiun Gemas sampai ke stasiun Padang Besar ditambah dengan Pinang di Butterworth. Kalau nggak salah itu udah diperpanjang menuju ke arah stasiun Segamat, apa ya namanya stasiunnya, saya lupa teman-teman. Satu petak dari stasiun Gemas menuju ke JB Central, dan untuk dari JB Central menuju ke arah Gemas, menuju ke arah Tumpat itu kebanyakan masih menggunakan lokomotif, walaupun ada beberapa sudah menggunakan kereta diesel DMU kayak gitu teman-teman. Kedepannya Malaysia rencananya itu mengelektrifikasi semua jalur kereta apinya, jadi kemungkinan besar beberapa tahun ke depan bakal menggunakan ITS seperti ini semua, dan ini merupakan kereta Cina teman-teman. Untuk kelas bisnis hanya tersedia di satu kereta aja, yaitu kereta A atau coach A di sini bilangnya, dan di sini itu tersedia sampai ke 36 seat. Jadi ada 12 baris dengan konfigurasi seat adalah 1-2. Nah, ini kecepatannya udah tinggi banget teman-teman, sekitar 140 km per jam. Karena sudah dibagikan fasilitas snacknya, mari kita coba nih. Untuk harga tiketnya sendiri dari Kuala Lumpur KL Sentral menuju ke Padang Besar saya dapat di Rp192 atau kurang lebih sekitar 700 ribuan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk jumlah perjalanannya kalau menurut saya dari KL menuju ke Butterworth ataupun KL menuju ke Padang Besar itu terbatas banget. Jadi sehari itu kalau nggak salah cuma ada 5 pemberangkatan menuju ke Padang Besar teman-teman. Pada perjalanan kali ini tuh saya nggak sendirian. Saya bersama Mas Adi Jasa yang pertama kali keluar dari zona nyamannya dari kereta api Lodaya, kereta api Argo Wilis atau kereta api Argo Parahyangan. Akhirnya naik ITS. Dan ini pergi ke Malaysia sendiri for the first time. Gimana first impressionnya Mas Adi Jasa tentang Malaysia, dan gimana first impressionnya tentang kereta di Malaysia? First impressionnya ya, yang pasti amazing karena memang saya pertama kali ke luar negeri dan itu benar-benar sendirian. Banyak tanya-tanya sama Mas Irja. Mas Irja nih agak menyebalkan ya ketika saya tanya-tanya tuh. Dia jawabnya ngawur terus. Nah, terus yang kedua nih, untuk Malaysia menurut saya sebenarnya hampir sama vibes-nya kayak Jakarta. Cuman di Malaysia memang rata-rata lebih tertib orangnya. Yang shock culture itu salah satunya nggak ada suara klakson. Jarang banget denger suara klakson. Terus yang kedua, nggak ada tukang parkir. Di Jakarta tiap 5 meter ada tukang parkir. Sampai pening kali kan kita kalau belanja apa gitu loh. Belanja nggak jadi diminta 2.000. Kadang ada yang ngamuk juga diminta 5.000. Ya itu sih yang bikin miris dari negara kita tuh, salah satunya sisi gelapnya itu. Tapi kalau dari keseluruhan sama-sama aja sih.
ada juga orang-orangnya yang kurang begitu tertib. Tapi yang saya lihat bukan orang Melayu, kayak orang pendatang lah ya. Kita nggak bisa sebut ini, cuman inisialnya Bangla. Terus yang kedua ETS ya, ETS sebenarnya vibes mirip kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi dengan versi yang lebih berisik sedikit. Guncangannya nyaman banget, udah enak banget apabila dibandingkan sama kereta Sembrani, Argo Wilis, dan lain-lain jauh lah istilahnya. Dan harga tiket di kereta sini jauh lebih murah bro, gila. Kalau di sana kan 700.000 tuh cuma dapat eksekutif biasa, nggak dapat snack, nggak dapat apa gitu loh. Di sini tuh sebenarnya kereta so much better, ditambah lagi juga harga tiketnya tidak semahal di Indonesia. Kalau di Indonesia kan terlalu banyak beban ya teman-teman. Nggak tahu kenapa lah. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri kenapa tiket kereta di Indonesia mahal sekali. Di sini rasanya naik kereta yang kita biasa naik Sembrani, naik Argo Wilis, Lodaya, rasanya tuh agak sedikit lebih murah ya kereta di sini. Dan better juga, itu sih. Tapi kalau dari habit penumpang memang mirip-mirip. Apalagi ini di kereta bisnis, masih ada aja loh yang denger suara media dengan kenceng-kenceng kayak naik Pasundan apa. Itu sih plus minus lah. Tapi so far seru, pengalaman yang baru keluar negeri. Ini kita mau nyebrang ke Thailand sebenarnya, dari Padang Besar nanti naik kereta lokal. Saya nggak tahu kayak gimana ya, cuman saya ngikut planning Mas Irja sih. Saya juga ada planning sendiri, tapi rata-rata planning saya cuman muter-muter doang. Naik keretanya dia yang bikin planning teman-teman. Mantap. Nah ini keretanya lagi melesat sampai ke kecepatan 120 km per jam. Belum menuju ke kecepatan maksimalnya ya teman-teman. Karena setahu saya untuk operasional kecepatan maksimal di sini tuh sampai 140 km per jam. Mungkin di peta-peta tertentu ini masih mendekati banyak pemberhentian mungkin ya. Makanya di sini belum terlalu kenceng nih. Mari kita lihat. Dan perjalanan dari KL Sentral menuju ke Padang Besar itu kurang lebih sekitar 4,5 jam sampai 5 jaman teman-teman. Dan kita bakal tiba nanti sekitar hampir pukul 1:30-an lah. Tadi kita berangkatkan 7:30. Oke, mari kita menikmati perjalanan. Sambungan kereta api di sini tuh menggunakan sambungan akordeon kayak gini teman-teman. Dan ini keretanya lagi berkecepatan maksimal sampai ke 140 km per jam. Dan apabila kita lihat lumayan stabil teman-teman, walaupun di sini goyang-goyang, tetapi apabila penumpang nyebrang itu aman karena tertutup semua. Jadi apabila hujan, air juga nggak bakal masuk ke dalam, nggak bakal menggenang ke dalam kereta kayak gini teman-teman. Nah untuk di bagian sini itu ada tempat untuk naruh troli, terus ada apar juga. Di sini untuk areanya itu luas banget ya. Nah kita nyebrang menuju ke coach B yang merupakan kelas ekonomi biasa teman-teman. Di sini kursinya juga menggunakan kursi bludru kayak gitu tuh. Nah tetapi bedanya konfigurasi seatnya dua-dua, ditambah dengan ada yang hadap depan, ada yang hadap belakang. Nah di sini juga tersedia toilet, tetapi masih ada orangnya nih. Habis ini mari kita lihat toiletnya seperti apa. Nah untuk toiletnya seperti ini, tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita, dan tersedianya tuh sedikit banget di satu rangkaian kereta teman-teman. Areanya luas banget ya. Jadi ada kloset duduk, ada wastafel, ada cermin, terus ada tempat sampahnya, menggunakan jet shower juga teman-teman. Wah bahkan bisa toilet red nih.
jauh-jauh naik kereta di Malaysia, pemandangannya itu nggak beda jauh dengan divisi regional 1 Sumatera Utara, yaitu kelapa sawit teman-teman. Karena Malaysia ini merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia selain Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Tetapi untuk di Malaysia yang bagian Pulau Kalimantan, saya pernah naik itu kebanyakan lewat kayak kebun, kayak hutan kayak gitu teman-teman. Tetapi di Semenanjung ini memang kebanyakan kelapa sawit, dan ini berhenti ya pukul 9:07. Dan untuk stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kampar teman-teman, bukan di Provinsi Riau ya, tapi ini di Malaysia. Karena Kampar sendiri merupakan salah satu nama kabupaten yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau, samping Pekanbaru. Nah, kita lihat nih, kelihatannya habis ini kita bakal masuk stasiun deh, karena ini udah menurunkan kecepatannya, terus ada sinyalnya juga nih. Nah, ini salah satu kekurangan naik kereta ITS di kelas bisnis kalau menurut saya. Di sini kan kacanya tuh lebar banget teman-teman, dan tirainya tuh menggunakan tirai seperti ini. Sebetulnya tirai gulung macam di Indonesia, apabila kita pengen naikin ya tinggal ditarik sedikit, agak didorong ke atas kayak gitu. Nah, tetapi di sini tuh pas untuk 2 baris. Jadi tadi kan di depan saya itu pengen nutup, jadi otomatis saya ketutup juga nih, kayak gitu. Jadi harus itu teman-teman, harus saling memaklumi lah, kalau enggak ya bisa berantem nih. Bisa berantem kalau pengen buka ataupun tutupnya. Pas banget ini, pas lagi panas teman-teman, untuk di bagian kanan nih. Nah, ini kita tadi baru kayak menuju ke rel sebelah kanan ya. Ini kita berjalan langsung di suatu dry port teman-teman. Nah, ini tempat bongkar muat untuk kereta kontainer. Salah satunya itu berada di ujung sana ya, di stasiun Padang Besar juga teman-teman. Itu bakal banyak banget kontainer, karena kontainernya juga kontainer antar negara menuju ke Thailand ya. Wah, ini macam kayak Cikarang Dry Port kayak gitu teman-teman, pas berada di pinggir rel jalur raya ya. Dan untuk kontainer-kontainer di sini tuh juga lumayan panjang, ditarik lokomotif Blue Tiger teman-teman. Jadi macam CC206 double cabin kayak gitu. Wah, ini dia. Nah, ini dia lokomotifnya Blue Tiger nih. Wah, keren kan? Ini sekitar pukul 09:33 kita tiba di pemberhentian selanjutnya, yaitu di stasiun Batu Gajah. Dan untuk pintunya di sini juga menggunakan pintu otomatis semua teman-teman, dan dioperasikan oleh operatornya. Jadi kita nggak bisa membuka atau menutupnya secara sembarangan. Dan suasana di stasiun Batu Gajah seperti ini. Ini merupakan tempat pertama kalinya saya dulu naik kereta ITS di Malaysia, PP KL Batu Gajah. Oke, karena pemberhentiannya cukup sebentar, mari kita masuk lagi teman-teman. Ini dia, stasiun Batu Gajah. Dan tadi ada depo, banyak banget rangkaian-rangkaian kereta ditambah dengan lokomotif ya teman-teman. Sekarang tuh waktu menunjukkan pukul 10 pagi teman-teman. Dan untuk menuju ke Padang Besar itu kurang lebih masih ada 2,5 jam.
Karena tadi saya kira tuh dapat makanan berat ya, ternyata cuma dapat snack. Saya juga udah kelaparan, saya pengen ke kereta makan untuk beli sesuatu. Mari kita lihat, mari kita explore menuju ke depan ada apa aja dan apa aja yang dijual. Apabila dari list ini tadi pilihannya cukup sedikit teman-teman, tetapi mari kita make sure untuk menuju ke kereta makan. Let's go. Oke. Kita menuju ke kereta makan. Oke. Nah, enaknya di sini tuh menggunakan pintu otomatis, jadi tinggal pencet-pencet aja bakal terbuka sendiri. Goyang-goyang nih teman-teman. Untuk kereta makannya tuh berada di depan sana ya. Ini merupakan kelas biasanya. Sorry. Oke. Wow, karena di sini penumpangnya lebih banyak teman-teman, koper-koper tuh sampai ditaruh di sini semua karena nggak cukup space-nya. Ini kita maju lagi. Nah, ini di coach C. Ini dia. Nah, ini dia kereta makannya. Ini ada apa aja ya? Ada menu apa? Ada menu apa aja, Kak? Untuk makan. Ada apa aja? Ada apa aja? Ada apa aja? Ya. Oh, minta maaf ya. Ya, sorry. Sampai tak makan ini saja. Ini saja. Ya, oke. Kita kasih makanan. Oh, ada makan dapat juga. Oh, oke. Pertama snack ya berarti. Tadi berarti snack je tadi. Snack. Tadi snack saja. Oh, gitu. Nanti akan bagi nasi. Oh, gitu. Kalau minuman ada apa aja? Panas kan? Ada dingin, ada cold drink. Oh, yang jual saja. Kalau nak manis-manis inilah. Ada cold drink. Okey. Ada Nescafe. air putih dingin. Lagi. Saya mau teh lemon ice. Teh lemon ice. Lemon ice. Ya. Oke, namanya tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Ini berapa satu? RM3. RM3 total. 3, 6, 7, 8. 8 ringgit. Itu RM8. Aku 3 ya. Alright, okay. Nanti kita akan bagi ya. Ya. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Kita muter-muter dulu aja. Kita lanjut muter teman-teman. Nah, ini kelihatannya makanan yang bakal dibagi nanti ke kereta kelas bisnis ya. Awalnya kita itu bakal beli makan. Iya, ternyata dapat makan. Iya, tadi cuma snack doang. Iya. Dapat makan juga. Akhirnya ya udah kita beli. Oh, ada surau di sini. Tapi ada orangnya nih, occupied. Surau tuh Musola. Nah, kalau musola di sini private teman-teman. Ya, ini occupied. Ada orangnya. Ini loh tulisannya. Iya. Ada orangnya juga, itu terkunci itu Iya. katanya barusan. Terus kereta restorasinya itu minimalis ya, kayak kereta cepat di Jakarta Bandung. Iya, kayak Jakarta Bandung. Jadi tempat duduknya tuh cuma sedikit ya. Ah, Tapi mantep sih ada kereta makan kayak gitu di kereta kayak gini. iya. Nah, ini lepas dari stasiun Kuala Kangsar, ternyata banyak banget kursi yang kosong teman-teman untuk di kelas yang biasa ya. Dan untuk kursinya ini sama kurang lebih, konfigurasi seatnya adalah 22 dan mari kita coba untuk duduk. Di sini legroomnya udah lega banget juga. Dan kita juga mendapatkan footrest, mendapatkan kantung untuk menaruh barang atau botol, ada meja lipat juga, ada gantungan. Dan untuk power socketnya itu ada tulisannya ini nih, soket kuasa 3 pin di bawah kursi. Di bawah kursi, oh di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian sini. Tapi cuma satu doang. Kalau bisnis kan ada 2 ya, di bagian samping sama di kursi bagian depannya. Mantap juga nih. Nah, ini sekitar pukul 10:20 baru dibagikan makanan beratnya teman-teman. Ternyata untuk kelas bisnis lu dapat full service emang.
dan pakai troli-troli ala-ala pesawat kayak gitu teman-teman. Mantap nih, dapat makanan berat, dapat minum, dapat snack full dengan kecepatan tinggi. Harga kurang lebih sekitar 700 ribuan, jarak macam Jakarta Semarang, full service. Oke. Ini pertama kita dapat air mineral. Oke, thank you. Di sini ada nasi pandan basmati, ayam toyu, dan acar lenggang. Kelihatannya cuma satu menu aja teman-teman, tidak ada pilihan menu lain. Mantap. Tomar kotor. Ini makanannya udah siap semua teman-teman. Dan ternyata di sini kita mendapatkan nasi yang porsinya itu banyak banget kayak gini nih. Wah. Ditambah ada ayam sama acarnya. Kita juga mendapatkan air mineral. Mari kita coba untuk makanannya seperti apa nih. Ini kita taruh samping terlebih dahulu ya. Kita sisihkan terlebih dahulu untuk minumannya. Mungkin bisa ditaruh bawah aja. Bisa taruh sini. Nah, saya penasaran banget untuk rasa makanannya nih. Rasanya warna hijau kayak gini ya, karena menggunakan pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya untuk nasinya di sini tuh macam nasi gurih di Indonesia, tapi mungkin bagi teman-teman yang nggak terbiasa makan nasi kayak gini, mungkin bisa jadi nggak doyan ya. Karena di sini tuh menggunakan rasa agak-agak pandan kayak gitu. Dan ini ayamnya tuh berkuah kayak gitu teman-teman. Mari kita coba. Mungkin untuk lidah-lidah Indonesia tuh kurang bisa menerima teman-teman. Tapi daripada nggak makan dan ini juga dapat gratis, ya udahlah, hajar terus aja. Ayamnya tuh gede-gede banget. Gini. Potongannya gede-gede. Dapat bagian fillet kelihatannya. Entah paha juga nih. Full daging. Nggak ada lauknya sama sekali, nggak ada kerupuk. Aduh. Barusan tuh ada pengumuman teman-teman. Ini pukul 11. Nah ini dia. 9272 heading to Padang Besar Station. Due to the occurrence of technical damage to the signaling system train operation between Taiping heading to Paripunta Station, this train will be delayed from original arrival schedule. Ada kerusakan. Aduh, ada aja. Padahal harusnya 1,5 jam lagi nih nyampe Padang Besar. Nah ini kayak di restart ya. AC-nya itu mati teman-teman untuk saat ini. Dan keretanya berjalan pelan banget. Coba lihat tuh. Kayak di restart ulang kayak gitu sih. Entahlah ya, saya kurang paham juga nih. Aduh, ada aja dramanya, bah. Train ini akan melintasi laluan jambatan kereta api Tasik Bukit Merah. Semua penumpang boleh bersedia untuk menikmati dan merakamkan panorama indah di sepanjang laluan ini. Sila nikmati detik berharga bagi perjalanan anda hari ini. Selamat pagi kepada semua tetamu IDS. Tahukah anda, Tasik Bukit Merah ini merupakan tasik buatan manusia yang pertama di Malaysia. Kali ini dalam Tasik Bukit Merah ini, ianya adalah satu-satu tasik air tawar yang terdapat landasan kereta api di atasnya untuk direntasi bagi perjalanan kereta api ke laluan utara Malaysia. Kali ini, jambatan kereta api di Tasik Bukit Merah ini juga dikenali dengan nama Bukit Merah Marine Viaduct. Terdapat landasan kereta api berkembar sepanjang 3.5 km yang telah disiapkan pada tahun 2013 bagi menggantikan landasan tambah kereta api lama yang dibina sebelum ini di sebelah kanan anda. Ini kelihatannya permasalahannya sudah mulai teratasi teman-teman. Ini keretanya langsung berjalan ngebut banget setelah berjalan pelan cukup lama ya. Ada lah kurang lebih sekitar setengah jaman. Nah ini udah berjalan yang semestinya kenceng nih.
100 km per jaman lebih. Ya wes lah, kita nikmati untuk tiba di stasiun Padang Besar. Ini kereta yang saya naiki sudah mulai kecepatan tinggi lagi setelah berjalan pelan banget. Entah ada gangguan apa, entah penggerak, entah sinyal atau apa. Tapi saya nangkepnya tadi gangguan penggerak sih teman-teman. Ya saya kira memang masalahnya berada di kereta ini. Tapi alhamdulillah sudah teratasi. Dan yang saya notice ya, saat saya menuju ke kereta makan tadi teman-teman, ternyata di situ tuh musolanya musola private. Dan di situ apabila kita pengen pakai, bisa kita kunci pintunya. Jadi nggak pakai gorden seperti di Indonesia. Agak bingung sih, ini orangnya ngapain, udah selesai sholat atau belum, kalau seumpama kita pengen pakai musolanya atau suraunya. Dan untuk kereta makannya itu kecil banget, untuk mini pantry-nya ada beberapa kursi sama meja juga sih pilihannya. Kalau nggak salah itu meja cuma 2, kursi cuma 4, jadi harus bergantian. Dan enaknya di sini, walaupun kita beli makan, itu bisa kita bawa ke tempat duduk kita masing-masing karena disediakan meja lipat semuanya. Nah yang saya miss tuh tadi itu kayak gini teman-teman. Tadi kan saya pengen beli makan nih, udah gitu kan ditanya naiknya di kelas bisnis ya gitu. Ya nanti dapat makan nih gitu. Padahal kan kalau nggak dibilang kan bisa untung tuh, bisa laku makanannya. Tetapi dibilang teman-teman, ya udah daripada saya makan 2 kali, daripada satunya nggak kemakan, ya saya ngambil servis di kelas bisnisnya aja. Jadinya nggak beli makan. Tapi setidaknya mantap juga ya. Saya baru tahu ternyata untuk kereta ini tuh full service, bener-bener full service, dapat kursi yang nyaman, ditambah juga keretanya juga nyaman, nggak terlalu gemblodak walaupun masih agak goyang-goyang, bersih, AC-nya dingin, fasilitas yang ditawarkan juga lumayan memanjakan, dikasih fasilitas-fasilitas pendukung, dapat snack, dapat minum, dapat kopi, dapat makan. Wow. Dengan harga tiket kurang lebih sekitar 700.000 macam Argo Bromo di rute yang sama nih, macam Jakarta Semarang, ini full service. Argo Bromo dapat kursi. Berjalan langsung di stasiun Bukit Ketri yang merupakan stasiun terakhir ya sebelum kita tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Padang Besar. Dan harusnya tuh saya udah tiba tadi tuh sekitar pukul 12 lebih 40-an menit teman-teman. Pokoknya 12:30 lah. Kelihatannya untuk kereta yang saya naik ini mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar setengah jam. Tapi nggak apa-apa lah, masih nggak lama-lama banget untuk keterlambatannya. Dan di sana tuh macam ada bukit ya, mungkin nama Bukit Ketri itu diambil dari bukit ini filosofinya teman-teman. Jadi macam ada bukit yang menjulang tinggi, bukit bebatuan kayak gitu ya. Dan unik cuma ini doang. Wah, nggak kerasa udah mau nyampe aja di tujuan, yaitu di stasiun Padang Besar. Stasiun ini merupakan stasiun terminus untuk kereta ITS di bagian paling utara Malaysia, sekaligus kereta api komuter utara dari Butterworth. Seperti biasa, saya akan memberikan penilaian perjalanan saya kali ini naik kereta ITS dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience. Pertama, dari segi perjalanan, jadwal dari ITS Platinum yang saya naiki ini enak banget. Berangkat nggak terlalu pagi dan sampai di Padang Besar juga nggak terlalu siang. Apalagi ini perjalanan pagi menuju ke siang, jadinya secara full bisa menikmati pemandangan.
saya kasih bintang 5. Dari segi harga, saya mendapatkan harga di Rp195 Malaysia atau sekitar Rp750.000. Jarak antara KL Sentral menuju ke Padang Besar adalah sekitar 510 km. Ya, macam Jakarta Solo lah kurang lebih. Sehingga saya mendapatkan harga sekitar Rp1.470 per kilometernya. Tetapi saya amazed banget dengan layanan dan servis yang ditawarkan. Saya kasih bintang 5. Dari segi fasilitas, lengkap banget sih menurut saya. Kursi yang lebar banget, legroom yang lega, sudah menggunakan pintu otomatis, AC stabil dingin selama perjalanan, pakai karpet, ada colokan listrik, dan ada wifi, juga ditambah audio video on demand yang berfungsi, dikasih headset pula. Real ini worth it sih. Saya kasih bintang 5. Dari segi experience, seneng banget bisa naik kereta termewah di Malaysia dengan rute yang lumayan jauh sampai ke perbatasan Thailand. Dapat insight juga nih bahwa layanan di sini emang full service, dapat makan, dapat snack, dapat fasilitas penunjang yang sangat amat memanjakan penumpang. Gak perlu pakai embel-embel luxury, priority, atau compartment suites. Cukup kelas reguler aja dengan nama business class kita sudah mendapatkan layanan bintang 5. Fix saya kasih bintang 5. Jadi untuk perjalanan saya naik ITS dari KL Sentral menuju ke Padang Besar, saya kasih bintang bulat, bintang 5 sempurna. Alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Padang Besar. Ini keretanya itu langsung diputar arah kursinya, terutama untuk yang di kelas bisnis. Karena di sini keretanya bakal kembali lagi menuju ke Kuala Lumpur teman-teman, menuju ke KL Sentral. Dan stasiun Padang Besar ini memang besar banget, makanya namanya besar. Karena di sini tuh ada depo untuk kereta ITS, kereta komuter utara menuju ke Butterworth. Dan di sini ada gerbong-gerbong dan bahkan dryport teman-teman. Banyak banget kontainer-kontainer yang tersedia di stasiun Padang Besar ini. Nah, habis ini saya akan keluar dan rencananya saya ingin menuju ke kota dulu teman-teman, mencari masjid terdekat karena sudah mendekati waktu ibadah sholat ya. Dan di sini jam tangan saya itu langsung waktu Thailand teman-teman, karena di sini memang perbatasan Thailand. Di sana itu di depan itu sudah memasuki provinsi Songkhla. Nah, harusnya di sini pukul 13:15, tetapi ini jaringannya ngikut Thailand mungkin ya, langsung berubah menjadi 12:15. Walaupun Thailand sama Malaysia itu berdekatan, tetapi waktu Malaysia itu 1 jam lebih awal dibanding dengan Thailand. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di Padang Besar. Habis ini saya dan Mas Adi Jasa mau keluar stasiun terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan antar negara menuju ke Hat Yai di Thailand. Untuk video naik ITS cukup sekian ya, dan tunggu terus experience seru naik kereta antar negara yang out of the box yang bakal tayang di video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.